Pak. Artinya Nggak jawab sudah punya atau belum? kami belum. Ya udah cukup itu. Nggak usah banyak-banyak cerita lagi Kak Yudi. Ya, oke. Saya tanyakan pada Dinas Kehutanan. Dalam proses mengurus HGU, dalam proses, sekali lagi dalam proses, boleh nggak perusahaan melakukan aktivitas pembangunan di sana? Jawab Bapak dengan baik. Kalau dia sudah punya IUP boleh Pak. Oh, kalau sudah punya IT boleh? Boleh karena IUP itu adalah izin usaha. Ya, oh gitu. Ya. Berarti boleh dia berarti melakukan penanaman sawit sana? Boleh, karena alasan dari IP tadi. Oke. Yuk. Ini usaha produksinya. Perkebunan ya. Lalu menarik lagi tadi yang saya apakan tadi, sebenarnya saya nggak tahu kehutanan ini apa sanksi terhadap mereka yang sudah melakukan budidaya di kawasan gambut tadi gitu. Saya tengok. Jadi saya akan kehutanan tidak sekali important terhadap ini gitu, dibiarkan, berlaku membiarkan. Tapi kehutanan ini terlalu tajam terhadap pemerintah, masyarakat kecil melakukan pembakaran atau apa sedikit itu begitu kencang apa ya. Tapi perusahaan terlalu toleran, itu satu kesimpulan saya. Yang kedua saya dari Pandang tadi, Pandang ini salah total lagi membawa keputusan Pandang. Maaf saya sekali lagi maaf saya. Saya kehutanan. Ada bapak tadi menyatakan AMDAL sudah keluar, iya. Lalu IMB sudah keluar, iya. Lalu apa tadi Bapak? IUP sudah keluar gitu ya. Lalu kalimat Bapak kontroversi terakhir lagi, apa namanya? AMDAL sudah selesai, tapi terakhir waktu dia menyalakan izin kawasan, dia berada secara RTL pada 10 berapa, ini tidak boleh. Belum punya dia. Karena belum punya karena dia berada di kawasan. Ya. Lalu pertanyaan Bapak tadi, apakah itu hutan lindung atau apa pertanyaan Pak tadi? Hutan lindung? Kalau berdasarkan sistem OSS perizinan sekarang, Pak, Ya. izinnya nggak keluar. Kita tidak sekarang, yang masa lalu kita Pak. Kalau maksud tadi, maka saya bilang kalau bisa kita compare. Ya. Ya kalau perizinan yang dilakukan oleh Duta Palma saat itu dilakukan sekarang, mereka tidak bisa membangun kebun, Pak. Ya, karena di kawasan hutan. Karena masih ada persyaratan yang belum lengkap. Iya. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi saya bukan bicara dari masalah izinnya. Masalah boleh tidak dia membangun waktu itu. Kalau untuk sekarang dia belum bisa membangun, Pak. Tidak bisa, ya. Ya, karena izinnya belum lengkap. Oke, saya boleh Pak. Nah, pertanyaan saya ke kehutanan. Pak Dinas Kehutanan, DHK ada sini. Di awal Bapak satu menyangkut ya lingkungan dan kehutanan ya. Sekarang pertanyaan saya satu lagi. Untuk mengeluarkan AMDAL, apa syarat utamanya bisa dikeluarkan? Apakah ada berkaitan dengan tata ruang? Iya atau tidak? Ada Pak. Ada. Kalau misalnya AMDAL itu dikeluarkan tidak sesuai dengan tata ruang, keluar AMDAL-nya. Jawab dengan jujur. AMDAL-nya keluar Pak, cuma rekomendasinya tidak sesuai gitu. Gimana? Ini Bapak nggak paham juga Pak. AMDAL-nya keluar tapi tidak sesuai. Ya, Bapak tahu persyaratan sebuah AMDAL itu ada 10 poin besar. Ya, betul. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Yang pertama adalah pengecekan data sesuai dengan tata ruang, betul. Kalau tidak sesuai dengan tata ruang dilanjutkan nggak yang kedua 3 sampai 10? Tidak. Tidak begitu. Jadi kalau Pak mengeluarkan izinnya keluar itu mana ya? Udah Pak AMDAL-nya izin keluar tapi saudara ini saya kok emosi jadinya jadi Bapak tidak paham. Saya orang akademik gitu. Akademik kita bicara itu 10 poin itu wajib dilakukan untuk mengeluarkan AMDAL. Yang paling pertama nomor 1 itu number 1-nya itu adalah harus sesuai dengan RW. Kalau tidak sesuai dengan RW tidak bisa AMDAL keluar. Maka yang pernah saya katakan salah tadi mungkin Pak Bang terima. Bapak mungkin dari Bapak, saya orang planologi. Saya orang perencanaan wilayah. Dan saya komisi AMDAL tata ruang, gitu ya. Jadi waktu kita komisi ada tata ruang itu kalau saya tata ruang kasus AMDAL itu tidak lanjut kan Bapak itu. Jadi lucu tadi Bapak tadi. Ini lucu di sini partanya itu ya. Jadi itu mungkin. Jadi kalau ini tidak tidak keluar. Makanya tadi betul mungkin Pak ini nih perusahaan ini betul-betul emosi saya namanya. Betul-betul tak benar ini permainan yang ada. Mungkin ada yang punya uang, punya kuasa, masyarakat melawan langsung panggil ke oknum polisi, lalu terjadi dan macam-macam tadi. Lalu pertanyaan Bapak yang kedua tadi saya luruskan tadi, apakah ini berada di hutan lindung gitu ya? Jadi di dalam tata ruang itu hanya 2 bagiannya. Satu kawasan lindung, bukan hutan lindung. Satu kawasan lindung, satu kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah dengan pernak-pernik semua aturannya.
Menyatakan kawasan lindung bukan seperti menyatukan kawasan ini. Kalau jatuh di sini dikatakan kawasan lindung, tidak. Ada serentetan aturan lain yang mengatakan bahwa ini kawasan lindung, ini aturannya. Yang pertama kemiringan, yang ketiga ketinggian, yang ketiga gambut di atas 3 meter dan sebagainya. Makanya dikatakan lindung. Dan hutan lindung adalah subbagian dari kawasan lindung tadi. Itu dia. Jadi berbeda. Jadi yang dipersoalkan sekarang ini adalah kawasan lindung. Kalau kawasan lindung persis seperti namanya, dilindungi dan tidak boleh dibangun dan tidak boleh aktivitas. Diharamkan membangun. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dibolehkan melakukan budidaya di atasnya, termasuk budidaya dan sebagainya. IMB dikeluarkan bisa di kawasan budidaya. Mungkin itu penjelasannya. Jadi Pak Pimpinan, semakin yakinlah kita ini bahwa perusahaan sekarang dalam proses menelusuri HGU, lalu ini akan mungkin celahnya mungkin masuk di OSS yang ada Bapak tadi dengan undang OSS ya, dan undang cilaka tadi mungkin akan diapakan dia tadi. Tapi kalau berkaitan dengan undang cilaka tadi, kalau memang pemerintah dinas kehutanan betul menghitung tadi per hektar 92 kali sekian berapa hektar dia, menurut saya secara ekonomi mereka rugi melakukan itu. Sebenarnya pemerintah memberi peluang apakah PS atau TORA itu sebenarnya itu tidak dibolehkan. Dia takkan mungkin bisa melakukan kecuali ada permainan lain yang ini di belakang ini nantinya gitu. Mungkin itu Pak Milan. Makasih. Baik.